Halo, oke guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor Vario yang 110 tapi yang injeksi ya guys ya. Oke. Vario 110 yang injeksi, oke. Nah, keluhannya motor ini guys, saat jalan terus apa namanya? Kondisinya mesinnya sudah panas, itu sering mati-mati di jalan ya. Sering mati-mati di jalan. Tunggu dia hidup dulu di jalan, nanti nunggu mesinnya panas baru dia mati ya, kayak gitu ya. Kasusnya seperti itu, motor ini mati-matian ya. Oke, motor ini sehat aja guys ya, sehat aja, mesinnya normal aja, hidup. Ini saat mesin dingin dia hidup ya. Diingat kembali, saat mesin dingin dia hidup. Oke, hidup ya. Oke. Mesinnya halus saja. Tidak ada tanda-tanda mil di sini untuk kode kerusakan guys ya. Seperti itu. Mesinnya normal hidup, tapi saat jalan jauh atau nunggu mesin panas dia mati sendiri. Oke. Biasanya kalau motor yang teknologi menggunakan ISP ya. ISP ini ya. Starter halus. Biasanya dia permasalahannya tuh ada di sini guys. Ada di kabel di bawah jok dekatnya throttle body. Nah, itu biasanya ada yang putus atau ada yang terkelupas ya. Terkelupas kena apa? Bodi mesinnya ini ya, di bawah itu ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, caranya langkahnya yaitu dibuka dulu di bagian cover depannya ini, dibuka joknya, dikeluarkan. Setelah ini dibuka, setelah itu box filternya ini dibuka, dikeluarkan semua. Setelah itu dibuka solasinya, kabel yang di dalam itu ya. Nah, itu dibuka semua, dikupas, dicari yang mana yang mau putus atau meleleh ya. Biasanya seperti itu. Oke, ini saya buka dulu ya. Dibuka dulu, nanti saya perlihatkan apa namanya, ada kabel yang terbuka. Biasanya seperti itu di sana ya. Nah, itu kalau kasusnya dia tuh mati-matian di jalan ya. Oke. Saya lanjut dulu bongkar-bongkar guys ya, saya persingkat aja videonya.
Halo, oke guys ya, ini sudah dibuka di bagian joknya ya, di bagian joknya, terus di bagian box filternya ya dibuka semua supaya lebih mudah pengerjaannya ya. Itunya dibuka, cover depannya itu dibuka, setelah itu joknya ya, joknya dibuka, box filternya dibuka. Oke. Nah, setelah itu kita cek apa namanya kode kerusakannya ya, atau kode milnya guys ya. Kode mil ini cara mengeceknya di sini guys, di soketnya DLC nih guys ya, seperti itu ya. Nah, ini mengeceknya menggunakan alat guys ya, menggunakan alat atau kabel. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan alat seperti ini ya, DLC yang seperti saya punya ini. Oke, cara mengeceknya yaitu ada kabel oranye, ada kabel hitam, terus yang di sebelah sini diputarnya ini ada kabel warna hijau, ada kabel warna coklat. Jadi yang disambungkan itu kabel warna hijau dengan kabel warna coklat ya. Oke. Nah, lurusannya seperti ini guys, kabel warna coklat, kabel warna hijau. Jadi arahnya begini guys ya. Oke. Jangan sampai terbalik ya. Nanti kalau terbalik bisa rusak nanti guys ya. Oke, bagian ECU-nya ya, seperti itu. Jadi ini ada kabel coklat dengan hijau. Berarti yang sejajar dengan ini. Sejajar yang dengan ini ya, kabel hijau sama coklat ya, seperti itu ya. Nah, jadi disambungkan DLC-nya. Oke. Seperti ini. Ini kalau yang punya alat begini supaya lebih enak guys ya, ketimbang yang pakai kabel ya. Pakai kabel bisa juga guys ya, kabel 2 seperti ini bisa juga, seperti itu. Kalau saya menggunakan alat guys ya, untuk mengecek kerusakan ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita lihat di bagian kode milnya guys, melambangkan kode mil berapa ya. Oke, ini tanda-tanda kerusakan tuh letaknya ada di sini, sensor injeksinya ya, seperti itu. Kunci kontak on. Kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5. 1 2. Nah, berarti seperti ini guys. Kalau dia panjang, nyalanya panjang tuh kayak gini, itu hitungannya 10. Kalau dia cepat tek tek itu hitungannya 1 ya. Kita ulang kembali ya supaya bisa dipahami buat para sahabat semua ya. Diulang kembali, kunci kontak on. 1 panjang berarti nilainya 10. 10 20 30 40 50. 1 2 berarti totalnya 52. Nah, 52 ini biasanya ada kerusakan di bagian CKPS guys ya. CKPS itu di bagian di sini. Kabel body yang sudah saya buka ya, di bagian box filternya itu dikeluarkan dulu, di bagian joknya ini dibuka dulu supaya lebih mudah pengerjaannya ya. Nah, ini kabel ini nanti dibuka semua solasinya ya. Dibuka semua solasinya, dicek. Itu pasti ada kabel yang putus atau ada kabel yang meleleh bersentuhan dengan body motor ya, seperti itu. Oke, ini saya bongkar dulu ya. Di bagian kabelnya ini ya, dibuka semua solasinya, nanti kita cari kabel yang mana yang putus, yang mana yang meleleh, seperti itu ya. Oke, cara mengeceknya seperti itu. Oke, ini kita kunci kontak off kembali. Oke, langsung saja kita buka di bagian di sini. Nah, oke ya, saya buka dulu semuanya guys ya. Oke, nanti saya perlihatkan yang mana kabel yang terkelupas atau yang sudah apa namanya meleleh ya, bersentuhan dengan body. Oke. 2000 years later. Halo, oke guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Nah, ini di bagian sensornya ini sudah saya buka ya, dibuka semua solasinya ya, yang seperti saya bilang tadi. Itu dicek semua kabelnya guys ya, dicek. Nah, itu biasanya yang kena itu di kabel hijau, terus dia ke warna coklat les hitam, kadang dia yang warna putih ya, seperti itu ya. Nah, ini dicek semua. Sudah saya cek semua, itu tidak ada yang putus, tidak ada yang meleleh ya. Jadi dia bukan di bagian kabel soketnya yang ini ya, di bagian CKP-nya ya. Berarti dia, kita cek di bagian apa namanya, magnetnya itu ya. Nah, itu biasanya dia itu kotor guys. Jadi dia tidak bisa membaca ya, seperti itu ya. Nah, dia itu memang ada permasalahan kode 52 tuh bisa dari kabelnya ini ya, kabel di CKP-nya. Setelah itu di bagian sensor CKP-nya yang ada di bagian magnet sebelah kanan itu
Setelah itu dia bisa juga kotor karena berdebu ya, biasanya begitu ya. Nah itu ada 3 kemungkinan itu guys ya kalau untuk kode 52 ya. Nah ini bagian kabel aman, tidak ada yang meleleh, tidak ada yang putus. Sekarang kita lari ke bagian magnet. Oke, kita bersihkan semua di bagian magnetnya guys ya, biasanya kotor berdebu, jadi dia itu untuk membacanya itu agak sulit ya, seperti itu. Halo, oke guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah itu yang sudah saya jelaskan ya, kalau dia tidak bermasalah di bagian kabelnya yang mau putus ya, mengenai bodi itu bisa muncul kode mil 52 guys ya. Nah itu juga bisa juga dia di arah di bagian magnet ini ya. Nah itu biasanya dia kotor di bagian ini, mangkoknya ini kotor, kena debu ya. Yang merah-merahnya sana itu dihilangkan, dibuka dulu ya, magnetnya dibuka, setelah itu dibersihkan di bagian ininya ya, ada spool yang tembaga warna merah-merah itu di dalam ya, kemasan itu. Nah itu dibersihkan semua guys ya, supaya dia bisa membaca ya. Biasanya kalau ISP itu dia begitu guys, ISP itu dia agak manja guys ya, jadi dia itu maunya yang bersih-bersih gitu guys ya. Jadi kalau ada debu, ada kotoran begitu dia nggak bisa baca guys. Oke, permasalahan itu sudah selesai guys ya, ininya sudah bersih. Di bagian apa namanya, kabelnya itu juga tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jangan lupa digantung guys ya, diikat kembali ya, digantung supaya tidak mengenakan di bodi di bagian mesinnya ya, di bagian mesin yang di dalamnya itu sana. Oke, nah setelah itu kita reset di bagian kode milnya guys ya. Kode milnya menggunakan ini guys ya, kotak box akinya ini dibuka dulu ya, covernya ya, covernya dibuka, akinya nggak usah dibuka. Nah ini tempat untuk mereset guys ya, SCS nya ya. Nah setelah itu kalian harus mempunyai ini guys, soket DLC ya, atau kabel 2 aja boleh, sembarang aja. Ini saya mempunyai alat gini supaya enak ya, cabut bukanya itu supaya mudah guys ya. Oke, caranya seperti ini, disimak baik-baik guys, jangan sampai gagal paham. Dibuka ya, oke dibuka ya. Kalian itu kan ada 4 kabel tuh. Nah itu yang diambil kabel hijau dengan kabel coklat ya. Jadi sisi yang sebelah sini guys ya, sisi yang sebelah sini, yang sebelah kiri saya dekatkan dulu ya. Nah ini ya, disimak baik-baik, ini kan ada tonjolannya nih. Nah kalian ambil yang posisi sebelah kiri, jangan ambil yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri ini kabelnya hijau dengan coklat. Oke, berarti kabel DLC nya juga dengan yang sebelah kiri ya, seperti ini ya. Nah kiri seperti itu ya. Oke, dipasang dulu caranya ya untuk meresetnya ya. Oke, setelah dipasang seperti ini, nah untuk teman-teman yang tidak punya soket DLC seperti ini, bisa juga menggunakan kabel ya, kabel 2 begitu ya, langsung dicucukkan di kabelnya yang coklat sama yang hijau tadi ya. Kalau saya menggunakan soket DLC guys, supaya mudah ya, cabut buka tutupnya itu enak ya guys ya, nggak terlalu sulit seperti itu. Nah yang ini sudah terpasang. Berikutnya kunci disimak baik guys, saya percepat sedikit ya, soalnya saya megangnya ini sendirian ya. Kunci kontak on, setelah itu dihitung 3 kali, 1 2 3 cabut, setelah itu 1 2 3 pasang, setelah itu kunci kontaknya dimatikan. Oke, setelah dimatikan nanti di kunci kontak on kembali, dia lampu injeksinya ini akan menyala terus ya. Itu artinya reset injeksinya sudah berhasil ya, seperti itu. Sekarang kita praktekkan guys ya. Oke, sebentar guys, saya megangnya sendirian ya. Kunci kontak on, 1 2 3 cabut ya, 1 2 3 pasang. Oke, setelah itu kunci di off. Oke, setelah itu kunci di on kembali. Oke ya, dia tidak berkedip ya, nyala terus ya, nyala terus artinya
reset ini sudah berhasil. Oke, sudah reset berhasil. Ininya masih lengket guys ya, jangan dicabut dulu ya. Oke, setelah itu kita matikan. Kita matikan, ininya dicabut ya, dicabut soket DLC-nya. Oke, selesai. Setelah itu di on kan kembali. Oke, setelah itu di starter. Oke guys ya. Oke, selesai ya guys ya. Tidak ada kode mil sama sekali guys ya, kedipan ya. Berarti artinya berhasil. Oke, jadi itu permasalahannya itu ada di situ guys. Ya, bisa di bagian di kabel body. Kabel bodinya yang sudah saya jelaskan itu ya, itu bisa mengenai besinya ini atau cover body crankcase-nya ini ya. Itu menyebabkan dia muncul kode mil 52. Setelah itu dia di bagian sensornya, sensor CKP ya, dia juga bisa kena di situ. Antara itu dua. Setelah itu bisa juga di bagian magnetnya ini ya, mangkoknya ini ya, supaya saya permudah ya, supaya lebih enak diartikan ya. Mangkoknya ini yang bulatnya ini biasanya kotor berdebu dengan bersamaan dengan itu spool yang merah-merah di dalam tuh guys, seperti keemasan itu. Nah, itu dengan cara dibuka bautnya ini, dikeluarkan mangkoknya ini ya, dibuka, dibersihkan semua debu-debunya, kotorannya. Setelah itu selesai guys, pasang kembali ya. Jadi ada permasalahan 3 ya, entah itu kabelnya yang putus, entah ininya yang kotor, entah itu yang di bagian relay. Ada relay yang dudukannya yang di magnet tugasnya dudukannya itu ya, biasanya dia error seperti itu ya. Nah, setelah itu di reset yang sudah saya jelaskan tadi guys ya. Oke, dipasang dulu, jangan sampai salah ambil kabel guys, nanti bisa jebol ECU kalian guys. Oke, jadi yang diambil tuh kabel warna hijau dengan coklat. Oke, yang posisi sebelah kiri. Oke, dicucuk dulu DLC nya atau kabel. Kalian mempunyai kabel seperti ini, langsung cucuk aja begini. Setelah itu kunci kontak on, nunggu dulu sampai dia berkedip 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu guys ya. Nanti langsung hitung aja 1 2 3 cabut, 1 2 3 pasang. Jangan melebihi daripada hitungan sampai 3. Setelah itu matikan. Setelah dimatikan kalian on kan kembali. Dia akan menyala terus ya. Menyala terus itu artinya resetnya sudah berhasil. Oke. Setelah itu dicabut DLC-nya ini ya. Oke, setelah itu kalian on kan seperti biasa untuk menghidupkan motor. Setelah itu kalian starter seperti biasa. Sudah beres guys. Oke, jadi motor kalian tuh saat dia jalan 1 jam, 2 jam, 3 jam, dia nggak akan mati-mati ya guys ya. Ya seperti itu ya. Jadi ceritanya itu dia menghapus sejarahnya kerusakan ya, seperti itu. Nah, itu reset manual guys ya, walaupun tanpa menggunakan alat ya, alat yang canggih ya. Nah, meresetnya seperti itu aja sudah beres guys, sudah cukup ya. Jadi nggak perlu alat-alat yang canggih untuk meresetnya injeksi. Oke, itu saja dulu infonya dari bengkelnya Mas Agus Bet. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys. Oke, sekian infonya, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat buat semuanya. Amin.